Bin rajin loh. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat? Alhamdulillah Gimana, Pak? sehat. Jadi kayak tadi ini. Sehat Ya. sekali. Kali ini saya lagi berkunjung ke Cafe Gendis ya. J, Cafe Gendis. Cafe Gendis Di Pekopet. ini kagungan pribadi atau Pribadi, bukan koperasi juga? pribadi bukan koperasi, tapi disupport oleh koperasi. Artinya gini, setiap kegiatan kita selalu Oh, koperasi iya. yang Jadi istilahnya untuk meramaikannya di ya, sini sama teman-teman ya. ya teman-teman koperasi. Jadi bukan milik koperasi tapi milik pribadi. Jadi di Cafe Gendis posisinya di Jalan Raya apa nih? Jalan Raya Pekopet. Jalan Raya Pekopet, nggak jauh dari SMA SMA 1 Tambun sama Gor Tambun. Gor Tambun. Gor Mini ya? eh, Atau Gor Besar? Gor besar di Gor Tambun, Gor Oh, Gor Tambun, besar ya? Gor Tambun. Gor Tambun. Tapi bukan kabupaten ya, Gor Tambun. Oh, kota. Bukan, ini bukan punya kota, bukan punya, jadi Gor Tambun aja. Punyanya Tambun. Kecamatan. Iya, kecamatan. Jadi ke kecamatan itu gornya depan SMA. Iya. Terus depan di sananya ada apartemen Mardika. Itu juga punya Pribadi. swasta. Ya, swasta. Ya. Ini yang menyebabkan banjir karena itu. Kemarin banjir ini. Emang sini banjir? Sini rumah ini enggak, tapi bawah Oh, yang sana bawah. banjir. Iya. Kasihan banget. Dari tahun kemarin. Ya. Jadi ini adalah senior saya. Senior saya di SMA, cuman kebetulan ketemu di kantor waktu itu. Kantor koperasi. Dan ternyata dipertemukannya setelah sekian tahun, beda generasi jauh gitu. Banget. Demikian Saya tahun tahun 77. 70 ya. Pas pulang. Saya generasi lulus SMA-nya 77. 78 saya bekerja. Terus sambil kerja kuliah lagi. Gitu. Nah, Mas Windarti baru lahir. Lahir. Jadi ini lebih tepatnya apa ya? Putrane. Iya. Generasi kesekian. Kesekian betul. Itu jenengan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Iya. Oke. Itu lulus Itu tahun 77. 77 itu Iya. lulus. Lulus. Berarti yang angkatan masuknya Tahun 74. Karena saya lulus SMP 74. Kita punya komunitas SMP itu tahun 74. Berarti masuk tahun langsung masuk SMA kan? Lulus 77. SMP-nya pun ya? SMP Tambun. Hah? Iya, SMP-nya Tambun saya. Kan kita lahir di Jogja. Saya lahir di Jogja, keluarga semua di Jogja. Papi saya dari Usuludin IAIN. Oh. Terus kita dibawa pindah ke Jakarta. Di Jakarta rupanya tempatnya tidak aman. Akhirnya punya rumah di Tambun, kita pindah ke Tambun. Setelah pindah ke Tambun, semua anaknya Mami SMA-nya di Jogja. Oh, begitu. Balik mudik. Makanya Kak siksa. Iya, nenek saya kan di Jogja. Terus tante saya di Klaten. Jadi kita dikembaliin lagi ke sana. Kamu Banyak. harus sekolah. Gak ada yang lulusan SMA di sini. Maksudnya perguruan tingginya gak ada di sini. Iya. Ada pulang ke sana. Jadi, Anak saya dua-duanya juga lulusan Jogja semua. jadi beliau ini pengurus koperasi pensiunan apa? Pensiunan, ya. Pensiunan PT Kau Indonesia. Dengan dapat dari Tambun nggak? Saya menjabat pas keluar 2014. Oh, pas pensiun Ya, pas langsung. pensiunnya minta jeda waktu dulu. Ceritanya berita. Jadi saya sebelum pensiun sudah membantu
hampir 99% kegiatan koperasi. Karena saya orang HRD. Koperasi yang sebelumnya. Iya, koperasi pensiun. Koperasi pensiun itu berdiri 2008. Oh, dengan pensiun 2014. Sebelumnya saya sudah aktif tapi sebagai bukan anggota, bukan pengurus. Jadi mensupport semua kegiatan koperasi. Kebetulan saya di HRD. Jadinya kan misalkan untuk antar jemput karyawan, mintanya ke koperasi. Gitu. Terus misalkan saya sering memberi bocoran kepada koperasi. Ini loh, kita butuh ini, ayo siapin kalau ada. Kolaborasi. Ya, jadi mereka merasa saya punya andil yang besar untuk kemajuan koperasi karena saya kebetulan pengurus, anggota. Yang nyari anggota koperasi karyawan itu ya koperasi pensiunan itu saya. Teman-teman tak woro-woro, ayo cari, ayo jadi anggota. Itu kan 2008, itu kan koperasi pensiunan. Ya. Kalau yang koperasi karyawannya. Koperasi karyawan saya dari PTKO-nya 2014. 1994 itu sudah ada. Mas Agis. 94 itu udah ada. 94 itu yang masih di sini. Di sini. Masih di Tanjung. Saya waktu itu jadi BPK. Pengawas. Iya. Saya pengawasnya. Sekian tahun nggak pernah jadi pengurus. Nggak pernah ngurusin koperasi kayaknya. Mungkin saya nggak kebagian, dianggapnya saya terlalu ekstrim kali ya. Tapi saya support. Ini cem ya? Dia mau ngomong. Dia mencicipin resep dia. Ya. Ini namanya kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ya, sebelum dilanjut ini salam juga buat senior yang satu alma mater di SMA Muhammadiyah 1 Klaten, karena ternyata di Jabodetabek ini sangat luar biasa jumlahnya 200 saja. Yeah. Ini salam buat senior semua yang lebih duluan di Jabodetabek, dan juga salam buat teman-teman gerakan koperasi khususnya di Kabupaten Bekasi. Terus itu kan 94 koperasi karyawan PTKO kan sudah ada. Terus baru di 2008 itu ada koperasi pensiun. Didirikannya setelah kita mengikuti sepertinya pembinaan selama 1 minggu untuk prapensiun. Perusahaan. Iya. Jadi seperti kita mau pensiun itu dikasih bekal prapensiun di daerah Bandung 1 minggu. Mungkin secara batin, secara apa kita diberikan kekuatan lah ya. Itu seminggu, terus angkatan pertama terbentuklah koperasi pensiun. Anggotanya waktu itu belum sampai 20. Belum sampai 20. Padahal persyaratannya waktu itu harus 20. Terus akhirnya saya dari orang HRD, usiaku kalau nggak salah waktu itu 48 apa berapa ya. Terus diminta sama pengurusnya, Mbak Elma cariin orang gitu. Siapa yang kira-kira, saya ngajak tuh yang udah menjelang 48 itu, cari orang susah banget. Sampai dapatlah 20 daftar ke Dinkom. Waktu itu kabupaten masih di sana masih ya? Di sana. Kita izin lah ke Dinkom, bikin koperasi gitu. Terus saya nggak aktif karena saya bukan pengurus, tapi saya selalu ngasih bocoran. Jadi loh, perlu ATK gitu. Harganya segini, cari harga murahan gitu. Jadi kebutuhan perusahaan yang suplai dari teman-teman koperasi pensiunan. Ya, jadi tapi saya kasih bocoran. Nah, orang yang mau berbuat itu sekarang sudah tidak ada. Gitu. Yang mau capek-capek ngasih bocoran. Terus itu kan yang sewu
Tapi kan ada dua koperasi. Iya, iya. Ada koperasi karyawan. Ada koperasi pensiunan. Heeh. Tapi pensiunan kan tidak ada di dalam. Posisinya ya. Iya. Dia kantorannya sendiri di luar. Walaupun dikasih. Jadi dia ada di Jakarta. Pekerjaan. Kantornya kita dikasih di MT Haryono. Oh gitu. Terus alamat kantornya di salah satu anggota di Tambun sini nih, Jalan Dunia. Di rumah. Ya. Jadi perizinannya dari situ. Kita tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan di dalam, tapi pekerjaan di dalam semua kita yang tackle. Gitu. Dan memegang itu ya. Ya, jadi kita menyusup dari dalam istilahnya. Makanya kalau secara pendapatan omset antara koperasi karyawan dengan koperasi pensiun jauh. Kalau dia kan simpan pinjam, Yang karyawan tuh khusus simpan pinjam aja tuh. simpan pinjam sama AJK, antar jemput karyawan yang waktu itu kita beli pakai uang pensiunan itu, THT itu. Fokus di dua bidang itu. Waktu Yang tahun koperasi karyawannya. 2000, iya tahun 2019 kita ada perpindahan, kita beli bus pakai uang THT, tunjangan pensiun, tunjangan hari tua. Jadi kita waktu di koperasi itu ada tunjangan hari tua 1 bulan Rp1.000. Iya. Iya, dengan sekian anggota. Itu melalui koperasi. Iya, koperasi. Oh. Perhitungannya apa ketuanya? Dia bikin simulasi. Ini loh, nanti kita bikin usaha. Nanti kamu sekian puluh tahun yang akan datang kalau pensiun setiap bulan dari uang itu bisa kasih pensiun. Itu di sekitarnya. Jadi dia kolomnya beda. Ada kolom simpan pinjam, ada kolom sukarela, ada kolom namanya THT, tunjangan hari tua. Ketiga ya. Yang tunjangan hari tua itu dikumpulin, dibelilah 1 bus murah. Waktu itu ada berapa anggota? Kurang lebih paling 150-an, nggak sampai 100-an. 100-an lah kira-kira. 150. Sekarang tuh kan ada 300-an. Ya, kan 150 anggota. Ya. Di waktu itu ya dari 2008. 2000 Mulai adanya tahun itu. 2014. Oh, 2014. Mulai. Enggak, 1994. Oh, berarti sejak masih di koperasi karyawan. Iya, ini koperasi karyawan. Ini cerita yang mana nih ceritanya? Iya, makanya aku belum Jadi, perjelas. Jadi yang THT itu adanya di koperasi karyawannya, Koperasi karyawan. bukan di koperasi pensiunannya. Ya. Kalau koperasi pensiunan semua belinya adalah uang anggota. Ya, terus kembali ke yang THT tadi, karena emang ini menurut saya salah satu kelebihan yang belum banyak di koperasi di Kabupaten Bekasi. Ya. Ya baru, kalau nggak salah ingat, saya baru ada 2. Oh iya, satunya Yang ada, kalau yang satu itu bukan THT, bukan ini, tapi asuransi untuk pinjaman toh. oh, Jadi modelnya itu kalau yang minjem, mohon maaf, meninggal dunia, maka utang anggota ke koperasi benar. ya karena baru sebatas itu. Nah, kalau yang THT ini selama saya muter-muter ke teman-teman koperasi itu baru di koperasi karyawan itu. Pinjaman. Iya. Jadi Iya. kita mendirikan koperasi karyawan tahun 1994. Ya 94. Ya. Terus dari pengurus berinisiatif, kan kita udah denger tuh kalau mau ada pindah ke Cikarang. saat berdiri itu anggota berapa? Gimana? Saat berdiri anggota Anggota nggak sampai 50. Hmm. Itu kan karyawan belum banyak. Terus dengar-dengar mau pindah ke Cikarang. Dari pengurus mikir, waduh ini lahan nih gitu. Kita sepakat tuh, ayo kita ngumpulin duit. Kita ngumpulin duit tuh 2 tahun kita ngumpulin duit. 1 bulan 1.000. Udah tuh dapat kira-kira kalau nggak salah hampir separuh dari harga bus. Terus kita
ke Bank Muamalah tidak dapat jaminan dari kau, kita pakai salah satu orang yang punya suaminya punya kekuatan di bank, kita minta dia sebagai penjamin. Kita minjam di Bank Muamalah, apa namanya, Mirna kalau nggak salah waktu zaman itu. Keluar dari mobil dengan kita DP hampir 50%. Dari uang pendamping kita, jadi kita ngerayunya banyak, ngerayu ke perusahaan, ngerayu ke bank, terus juga memberi pengertian kepada anggota. Karena anggota ada yang juga yang ngeri, ngapain sih beli bus gitu. Risiko. Setelah itu jalan, busnya ada nih akhirnya. Kita bilang ke perusahaan, Pak, bus ada Pak, Bapak nggak usah pakai riba, pakai punya karyawan gitu. Jadilah satu. Akhirnya jemputan karyawan dari Tambun, kita kan dulu bekerja perjanjian kontraknya Tambun. Jadi mereka punya kewajiban mengantarkan dari Tambun sampai ke Cikarang. Kalau enggak dia harus kasih jasa transport. Tapi dia akhirnya dari perusahaan memikir, lebih baik aku jemputan, risikonya tidak terlalu tinggi. Pakailah kita setiap bulan kita bayar ke bank tuh Pak. Pakai uang dari itu. Jadi kan tadi operasi karyawannya 94 Ya. berdiri. Ya. Nah terus itu terrealisasi pengadaan bisnisnya di tahun berapa? 96. 2 tahun doang ya? Iya, 2 tahun doang. Pertumbuhannya lumayan. Iya, karena kita memang sudah tahu kalau pertumbuhan itu kita tahu karena pas kita di informasi itu kita mau pindah gitu loh. Jadi kayaknya ini peluang. Ya. Orang punya duit belum tentu bisa berkembang kalau tidak ada peluang. Tapi orang nggak punya duit, punya peluang bisa punya duit. Plus keberanian ya. Iya. Akhirnya itu dari 1 sampai sekarang punya 8 Pak. Koperasi karyawan. Nah kita yang mau pensiun menuntut hak kita. Ini loh, aku dulu yang adanya tolong dihitung AJK itu dipisahkan. Kita pengen keluar dari sekarang, akhirnya dimasukkan menjadi anggota kehormatan. Salah satu caranya. Ya, salah satu caranya karena dari sana dia tidak bisa juga menghitung berapa sih punyamu. Nah itu kalau yang seperti itu sebenarnya ini Bude bisa dimasukkan di modal penyertaan harusnya. Itu memang kita jadi sebagai modal penyertaan yang kita minta. Tapi sekarang pengurus sekarang nggak bisa ngitungnya. Nah jadi kalau akadnya itu, ini sepengetahuan saya ya, pemahaman saya hari ini. Kalau modal penyertaan itu jadi dia modal itu yang setorkan itu khusus untuk satu unit usaha itu. Jadi kalau misalnya tadi kan di koptarnya PT KAO yang berdiri 94, kemudian di 2 tahun berikutnya udah punya bis itu. Nah maksud saya yang iuran dari PHT tadi itu kan dialokasikannya untuk membeli bis tadi, ya kan? Nah itu kalau di PP tahun berapa ya saya lupa tentang modal penyertaan itu. Jadi dana PHP tadi itu kan khusus alokasinya untuk bis tadi, investasi bis itu kan. Nah sebenarnya hitungnya gampang harusnya. Jadi pendapatan dari bis itu berapa? Harusnya begitu aja. Nah itu masalahnya, data yang kita punya tahun 94 itu sudah ada yang menghanguskan. Jadi pengurusnya sendiri harus mencari data satu-satu orang. Siapa sih yang tahun itu tuh sebagai anggota yang ikut nabung? Karena ada perpecahan pengurus. Jadi ada rumor yang kurang sehat mengenai koperasi karyawan. Akhirnya pengurus yang lama itu menyerahkan dengan tidak memberikan data sepenuhnya. Akhirnya yang koperasi selanjutnya nyari kutu. Pas nyari kutu malah semua aset entek. Karena waktu kita beli bus, ketua lama tuh bilangnya begini, semua ini nggak kita untungin ya, gitu. Jadi dia bilang, pengurus lama. Iya, pengurus yang waktu pertama kali beli mobil, kita sudah sepakat bahwa pembelian bus ini dari ruang THT kalian semua tetap ngasih THT, tetap nyimpen walaupun udah punya bus.
siapa tahu nanti kita bisa beli bus kedua, ketiga dan selanjutnya. Tapi ini dari kalau misalkan nanti bus sudah lunas ke Bank Muamalat kan cuma 1 tahun. Jangan berharap minta untung duit. Dibelikanlah tanah. Nanti satu orang akan mendapat 60 meter persegi. Dibelilah lu tanah di daerah Ciantra. Seluas-luasnya tanah dibeli. Ciantra Cikarang, iya. Selatan. Iya, situ yang deket. Pokoknya Ciantra tuh saya tahunya situ. Deket Depo kan? Yang dekat Depo sih. Ya pokoknya Ciantra beli situ, beli itu luas banget itu tanah di situ. Pas gitu terus oleh pengurus karena pembelian tanah itu adalah atas nama belum bisa koperasi, masih belum balik nama, oleh koperasi lama dijual. Gitu. Hasil penjualannya kita dikasih 2 juta satu orang. Kita marah, apa-apaan ini, saya tidak mau terima. Salah satunya orang dulu terimanya karena kita nilainya nggak itu. Bukan, karena kita merasa bukan hak Anda untuk menjual. Ini adalah punyanya anggota yang tahun sekian beli mobil. Karena memang sudah dijanjikan oleh pengurus tidak ada pemberian keuntungan dari mobil. Akan saya belikan tanah dan saya belikan rumah. Tapi aset yang berupa mobil pista itu masih di ini kan? Masih jalan. Masih dibukukan? Masih, sekarang masih jalan dibukukan. Sekarang mobilnya itu udah 8. Dia beli lagi mobil, akhirnya mungkin itu dari jual tanah itu mungkin juga buat beli mobil. Rumah dijual juga. Kita punya rumah singgah namanya. Selain tanah tadi? Iya, selain tanah tadi kita beli rumah di Telaga Harapan. Telaga Harapan itu? Iya. Telaga Murni? Iya, Telaga Harapan kita beli tipenya besar, tipe 70. Lakinya itu berapa unit? 1 unit. Itu nanti mau buat rumah singgah kita. Jadi terus yang lama beli mobil itu dia ke depannya jauh ke depan untuk nanti kita bikin perumahan di Kau Residen. Rencananya sudah banyak kerjasama dengan bank, sudah ada rencana sudah panjang. Tapi karena kepengurus itu yang Kau Residen itu rencananya yang di Ciantra tadi itu? Iya. Orang kita semuanya kerjanya udah meriksa tanah itu. Saya sempat dapat 120 meter di sana. Karena yang lembur saya ngangsur. Udah apa tuh? SHM. Iya, sudah mau menjelang. Terus kita semua udah ngumpulin KTP. Terus yang ngurusin itu meninggal. Pokoknya riwayatnya itu dulu deh. Tapi sekarang mereka kemarin kumpul di sini. Pengurus baru. Kita pilihnya lewat online. Pengurus lama pensiun. Pengurus yang menjual-jual. Maaf, Mbak. Ya, ini wawancaranya lumayan mengasihkan. Jadi ada hiburan-hiburan yang datang nggak diundang ya betul ya? Makanya di pinggir jalan ya. Ya, jadi persis banget di pinggir jalan. Mudah-mudahan suaranya nanti juga bisa masuk, Iya. bisa terdengar. Ya. Nah, pengurus kita setelah itu pengurus yang itu ganti pengurus baru yang jual-jual itu. Terus dia pensiun di Agustus 2020. Pemilihan pengurus baru. Pengurus baru ini yang dia selalu kita kontrol. Kan kalau yang kemarin kita tidak bisa kontrol. Dia karena kita tidak bisa menghandle dia pengurusnya. Kan pengurus yang ini kita bisa handle. Dia malah mengundang kita, Mbak Elma, aku minta teman dong, aku pengen ketemu sama pensiunan. Dia di sini, dia ngasih tahu kita mengundang bahwa kita mau RAT nanti tanggal 21 umum. Dari pensiun kita minta ada yang hadir, terus dia juga besok ini ya belum dia dapat tempat. Mereka di sini ada sampai sore waktu tanggal minggu kemarin, sampai berapa jam di sini lama. Mereka bawa makanan sendiri, terus dengan pensiunan diundangin semua, ada kira-kira 30 orang yang datang. Tatap muka, dia
Iya, Oh, koperasi karyawannya. Udah ini. yang masih terkait dengan bis dan macam-macam Iya, lagi ya? nah terus saya punya koperasi lain lagi, ada bis juga. Yang Sing punya saya. pensiun itu? Iya, Mulai tahun? tahun saya mulai bisnya 2013. 1 tahun sebelum pensiun. Kalau sebelumnya 2008 kita sudah pakai bis, tapi hanya Jakarta, Cikarang. Ya, bisnya yang masih punya Yang koperasi punyanya karyawan. bukan, punyanya sahabat kita. Oh, di Jadi luar. kita cuma nyalok. Oh, Itu cuma nyalok, saya belum jadi pengurus. Terus saya mau pensiun 2014, saya bilang, koperasi karya pensiunan, ini aku punya trayek nih, gitu kan saya orang HRD, aku punya trayek, beli ki elep, gitu, saya kasih trayek nih, belilah elep 1, sempet saya urus kira-kira 6 bulan, saya pensiun kan. Pas pensiun kan HRD selanjutnya yang nerusin. Kalau sudah terpegang ada perjanjian kontrak, kesininya udah gampang, ngikutin terus. Kita dikasih wilayahnya beda-beda. Koperasi karyawan itu dari sini ke sini, kalau yang pensiunan dari sini ke sini, nggak ketemu. Kalau ini kita wilayah Lemah Abang pensiunan. Kalau yang koperasi karyawan wilayah Cikarang, dari Pulau Kapal. yang situ ada berapa armada? Ini 8 armada, ini kita cuma 4 armada. Yang bis tadi atau Iya, yang iya. Ini kita cuma 4 armada. taruh ya? Iya. Tapi kita punya angkutan barang 35. Yang kedua. Iya. Jadi pensiunan itu punya angkutan barang, punya angkutan karyawan. CIO sama CIOB. Angkutan barang yang mobil Wingbox yang 20 feet ya. Wingbox yang turun ya? kurang gede-gede kan apa ya? Gede-gede apa? Kontainer itu Yang bukan? dibuka gini. Oh, yang kesamping itu gede banget berarti. Iya, yang Iya, masuk 20 yang palet. kayak sayap ya? Iya. Yang Oh. masuk 20 palet, yang begini. Iya. Oh, gede berarti. Itu masuk 20 palet itu. Punya berapa? 30? 30 kita sendiri. Jadi sebetulnya karyawan tuh nggak punya sebanyak itu. Pensiunan tidak punya sebanyak itu. Tapi begini caranya. 10 orang kumpulan beli 1. Ditaruh. Karena kita punya duit, kalau tidak punya pekerjaan nggak jadi duit. Iya, betul. Kita nih punya nih lobang. KPBKI sudah dikasih kepercayaan sama kau untuk mengurus semua angkutan barang. Tinggal kuat nggak lo, gitu istilah kasar. Makanya kita ambil vendor dari mana-mana. Ada vendor Mita, ada vendor Tega, ada Rasindo. Terus kita berpikir, kenapa kita juga harus ngambil vendor dari luar? Lapangan sendiri. Kenapa nggak kita kembangin? Kita punya sendiri 8. Terus kita 8. Awalnya Awalnya 1 pinjem di Bank Muamalah. yang tadi itu. Enggak, tahun Beda 2000 beda lagi, tahun 2000 berapa kita beli Wingbox nyewa. Dari berapa anggota? Dari anggotanya waktu itu baru 20. Awal-awal aja. Iya, saya di Mbak Elma punya duit berapa? 20 juta, ini punya duit berapa? Dikumpulin semua, sisanya ngutang ke Bank Muamalah. Sekian lama, udah setelah itu tidak pernah ngutang lagi. Beli bus kek, beli medium kek, beli apa, semuanya uang cash. Ya, ini Bude, yang pengen saya sampaikan ke teman-teman yang di bawah generasi Iya, dengan iya, iya. yang selevel sama saya. Iya. Ini salah satu kendalanya adalah kalau saya menamainya apa ya, menyebutnya itu keberanian untuk ngambil resiko ini tadi. Iya. Kalau jenengan itu kan ada peluang nih, Iya. ada peluang terlokasi. Katakanlah kalau dananya bisa diambil oleh 20 orang, Iya. masing-masing katakanlah urunan atau iuran Iya. sekian puluh juta, Iya. cuman 20 orang. Orang. Nah, sebenarnya itu kan nanti jangka panjangnya nih yang kita harapkan Iya. kan sebenarnya. Jadi itu pemula. Menurut saya. Nah, ini yang saya sering ngobrol dengan teman-teman yang sekarang, Ya. yang seleting sama saya, ini kadang mereka belum ada. Belum berani.
Betul. Nah, maksud saya adalah yang mudah-mudahan dengan salah satu podcast kali ini jenengan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lah misalnya seperti itu. Karena memang kadang untuk mengambil action itu kan kadang butuh trigger. Iya, Ya. karena koperasi pensiun itu awalnya memang miskin. Betul, dengan pensiunan 1 tahun sumbangan 250.000. Sumbangan apa maksudnya? Itu iuran wajib 250.000, nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak punya keberanian untuk ngumpulin duit dari anggota. Cuma 20 orang gitu. Iya, buat perizinan aja susah. Makanya kita pengurus minta kepada anggota, ayo sini lo kumpulin duit, kita majuin koperasi kita, gitu. Ngumpulin duit. Tapi itu ada yang 6 bulan uangnya udah kembali. Udah BEP. Kenapa? Iya udah BEP. Iya, jadi gini, bulan hari, misalkan pendapatan 30 juta, ya, dapat mobil itu Jadi kan di tahun kedua. setelah koperasi berdiri. Iya. Itu beli armada yang transportasi Iya, truk, Bing Box. Bimbo. Nomornya aja saya masih ingat 9071, saya masih ingat banget itu. Bing Box tahun 2008 beli Bing Box 1 dengan uang anggota pinjaman. Ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 30, semuanya dihitung dan dibungakan. Oleh koperasi itu dibungain, oleh KPBK itu dibungain. Tapi Koperasi Purna Bakti Oh. Kau Indonesia, KPBKI, Koperasi Purna Bakti Kau Indonesia. Jadi kita orang-orang yang sudah purna dari kau. Jadi, semua ngumpulin duit, dapatlah 1 bis, jalan tuh bisnya dengan 1 bis. Yang lainnya kita bis orang lain. Saya sambung ya. Iya, karena Saya kita dulu. punya trayek, tapi Iya. kita tidak punya modal. Iya. Akhirnya kita pakai vendor lain di bawah bendera KPBKI. Dari keuntungan itu kita bisa mengembalikan ke anggota cepat. 6 bulan Cepet. Nah, 6 bulan ini 1 orang. Nanti bulan ke-7-nya dia dilunasin 1 orang. Bulan ke-8 1 orang. Terus sampai dengan bulan ke-10 udah selesai misalkan. berarti yang teman-teman anggota tadi tinggal itu dong, tinggal nunggu, tinggal metik. Sekarang mereka begitu. Nah, itu Iya, 6 bulan pertama tadi kan udah udah balik lunas, semua. iya Kan? udah balik semua. Modalnya pinjaman Iya. yang 20 juta minjem itu udah dibalikin. Iya. Terus dia keanggotaannya kan tetap jalan Iya. 1 tahun sekali.